Kali ini untuk hari yang ketiga, tidak bersabar lagi teman-teman semua yang menonton. Langsung saja let's go di E-Ranger. Kali ini pesawat sudah mengudara dari arah sekitaran Novo Repnoye menuju ke arah Sarki. Kalau mau dibilang 60-60, bagaimana 50-50 juga ya. 50-50 lah kali ini ya, dimana kita bakal lihat arah pesawatnya itu dari bagian kanan bawah ke kiri atas, cukup fair. Dan harusnya mayoritas tim bakal nyampe ke kota mereka. Harusnya nggak ada fight-fight yang tidak diperlukan sih di awal-awal. Iya. Selain memperebutkan kendaraan ataupun merebutkan senjata seadanya di awal-awal permainan. Ya betul sekali dan juga kita melihat kalau dari grup A berarti yang mengambil Milbas itu ada Supply Bank. Dan kalau dari grup C sendiri berarti yang turun juga di sekitaran Milbas kemarin kalau tidak salah itu dari tim Bulls ya kalau tidak salah. Tapi juga hari ini tentunya mereka sudah saling mengetahui keberadaan tim-tim yang turun di drop sama mereka. Dan kembali NFT mengambil bagian daerah Novo tanpa diganggu oleh musuh lain juga. Tapi lihat ternyata di bagian Milbas tidak kosong. Ada dua tim juga yang langsung menuju antara Supply Bank dan juga tim berwarna biru. Aduh namanya apa itu ya? Agak numpuk ya. Genesis Dog. Bukan. Bukan dong. Genesis dari grup B sih. Gede yang grup B. Alter Ego Linex. Iya. Wah. Kalau kemarin-kemarin misalnya zona atau mungkin flight path yang nggak ke arah sini, biasanya Alter Ego emang ngambil ke area utara ke Stalber dan lain-lain. Tapi kali ini karena mungkin dekat, Jadi dia langsung ngambil bawah. Iya, ambil bawah. Rumah dia utamanya. Menghindari Stalber kalau memang tidak perlu turun awal-awal. Tapi ternyata dua tim ini masih mau memperebutkan kota yang sama, area yang sama, Sabji dan juga adanya AE yang bertempur kali ini. Ya, dan tentunya mereka sudah sangat menguasai daerah Milbas. Mereka turun dengan aman, berhasil touchdown juga, membagi dua di mana Sabji percaya untuk mengambil bagian apartemennya dan juga dari Alter Ego mengambil bagian rumah sebelah kiri dan ini tentunya belum bisa memperkaya untuk amunisi mereka karena terbagi oleh dua tim dan yang pastinya mereka sangat minim dan juga tidak terlalu buru-buru untuk melakukan fight di mana Bilot juga belum mempunyai vest baru mendapatkan senjata UMP dan dari Potato Alter Ego juga masih cukup aman bergerak. Wah, ini mereka sama-sama looting tidak terlalu maksimal ya untuk di Milbas kali ini. Yap, betul sekali. Dan kalau dilihat sih kayaknya lagi pada menuhin resource dulu ya Flo ya. Nggak mau komit dulu karena riskan banget. Apalagi betul-betul mereka ingin memanfaatkan poin semaksimal mungkin. Tapi dari kedua ini tahu loh limit-limit dari kota SMB itu sendiri. Mereka tahu bahwa oke, kalau mereka mau ngadu ya kita ngambil setengahnya lagi aja. It's okay gitu. Tapi dari tim Alter Ego tentu mereka perlu cari looting-lootingan lagi. Mungkin dari Super Una dan juga dari seorang fanatik yang akhirnya bermain. Akan berputar-putar dan mungkin cari looting-looting di pinggir-pinggiran SMB itu sendiri. Yap, ini cukup unik juga nih. Karena school kosong, nggak ada RRQ hari ini. Iya. Mau nggak mau Maruzaba yang dapetin sini Flo. Karena ngalah di Rozok, ada Bonafide. Iya, sedekat itu ya sebenarnya ya. Emang Rozok tuh semua school ya? Iya. Itu sebenarnya harus jadi musuh abadi. Musuh abadi. Karena betul. mikir gini deh, Apa tuh? dari Rozok, kalau dia naikin bukitnya, itu orang looting di school, di atap mati. Sebaliknya Sebaliknya juga sama, kalau orang school looting, lari ke atasnya Rozok. Itu orang-orang di bawah tuh bisa diteping, kendaraan bisa kempes-kempesin. Jadi harusnya antara school dan juga Rozok, ini tuh kayak perang dingin harusnya ya. Iya. Karena duit deket banget, tapi ternyata ada yang lebih deket lagi dari Rosemary dan juga seorang Ponbit. Kali ini Ponbit tersungkur ke arah tanah dan tampaknya dua pemain yang tersungkur ke arah tanah. Ada Ponbit, ada juga seorang Potato menyisakan dua pemain dari tim Alter Ego untuk bertahan dan coba menyelamatkan mereka. Wah, dan sudah terlihat juga hampir saja itu sangat low HP-nya M4 yang begitu rapi spray down dari Rosemary. Hampir menjatuhkan lagi Super Una karena mengingat tadi dua teman dari Alter Ego sempat meninggalkan gedung ini. Mereka rotasi dengan mobil untuk mencari tambahan looting di bagian rumah-rumah seberang di pinggiran Milbas. Tapi kembali ini mereka sudah mulai melakukan regroup dan berhasil. Ponbit diselamatkan, masih ada Potato yang menjadi PR besar. Dia cukup jauh dan bahkan dia sudah bakal didekati dibungkus oleh 3 player dari Supply Bank kali ini. Ya, tapi itu bakal juga tampaknya dari semua tim juga sudah mulai rotasi pelan-pelan, step by step. Mencari celah dan pertahanan lawan. Dari tim SUBG itu Sabji kali ini sedang mencari di mana letak pemain dari tim Alter Ego yang lainnya. Ini mereka benar-benar langsung betul-betul komit secepat mungkin untuk mau membungkus, tidak mau memberikan pergerakan yang begitu leluasa dari Alter Ego. Bahkan Super Una masih sangat minim, belum mempunyai medkit untuk kembali men-heal
full boosting, tapi kembali juga Renalre terkena hit tembakan. Oh my god, kembali juga satu player Super Una terjatuh. Ini bahaya sekali untuk Alter Ego kembali. Masih Ponbit, belum bisa berbuat banyak, masih melakukan shoulder pick saja dari bagian bangunan. Ya, kita bakal lihat dari seorang Rosemary bakal melakukan spray down kah kali ini? Enggak, bakal dihindari, bakal ditunggu, bakal di-spray ya akhirnya. Dan Rosemary mendapatkan poin kedua bagi tim SUBG Supply Bank. Terus mengejar ke arah tim Alter Ego yang kali ini harus tarik mundur. 5X ini harus coba untuk mencari celah dan coba menghindari peluru panas dari tim SUBG. Tapi kayaknya sudah menemukan celah tersebut, sudah tarik mundur dan coba menyelamatkan game kali ini dengan 2 player saja. Iya, dan keuntungan besar untuk mereka masih mempunyai kendaraan. Dan mereka langsung saja cepat mungkin untuk kabur. Dan ini kendaraan yang tadi dipakai Super Una juga masih bisa diambil dari tim Supply Bank kali ini. Oke, nah yang aku pikirkan tadi rekan-rekan, soalnya Super Una sempat terkena hit yang begitu parah dari seorang Kraibu. Aku nggak tahu dia punya healingan apa enggak, soalnya nggak naik-naik HP barnya. Dan masalahnya juga adalah Super Una lebih memilih untuk berdiam di area antena bisa dibilang ya. Area antena. Dia nggak segera regroup ke arah belakang. Dia sudah tahu Potato udah sangat sulit untuk diselamatkan. Dia lebih memilih untuk di samping dan emang dia take down-nya itu sangat dikit loh kena damage-nya sebenarnya. Karena apa? Karena memang HP barnya nggak naik. Tapi kalau kita perhatikan juga ya tadi dari tim Alter Ego yang gue kaget adalah Rosemary kok bisa dapetin pemain dari jarak segitu tanpa adanya refresh sama sekali. 2 orang jatuh loh. Betul. Dan tadi kalau misalnya Super Una kena, itu bukan selamat lagi sih. Gue yakin di-push, dikejar, dan pasti dipulangkan. Untungnya Super Una itu masih terkena headshot doang, gak sampai knock. Nah makanya tadi masih bisa diselamatkan seorang Ponbit ya. Masih bisa diselamatkan oleh seorang Renalre dan mereka berusaha untuk di-trade aja. Iya, dan kita kembali melihat juga di sisi lain di mana ada pertemuan antara 3 tim Maru sama, dan itu dia King of terjatuh dari spray down tim MSC, dan dipantau juga dari bagian belakang ada tim Nero. Kali ini 2 tumbang Kenato bersama King of tidak bisa kembali selamatkan. 2 temannya Ciel bersama Spanvi harus meninggalkan peperangan yang terjadi kali ini, di mana 2 poin bakal dikantongi dari tim MSC di awal game, bakal memboosting mereka untuk lebih naik lagi mental mereka di pembuka hari ketiga kali ini. Iya, kita bakal juga dapatkan dari tim Ark. Bakal cuma mencari lawan-lawannya ada di posisi mana saja. Pelan-pelan, tapi pasti mereka mulai menyisiri pinggiran-pinggiran ruins. Ini baru zona pertama loh, tapi mainnya rusuh banget. Gue baru inget kayak, gue liat ini zona ketiga ya. Loh, masih pertama, tapi gue udah fight semua ya, ada apa ini? Kayaknya ketemunya ketika sedang melakukan rotasi nih Flo. Ngambil checkpoint, terus ketemu tim lain ya mau nggak mau mereka harus clash. Kalau misalnya mereka cabut kayak yang ya sayang aja gitu ya kalau misalnya nggak dihajar. Tapi dari arah jauh Nero pun kayaknya udah nge-spot keberadaan tim MSC di arah luar dan kali ini lihat Flo. BTR udah menjaga. Ini yang kita tunggu-tunggu dari BTR, kali ini langsung mengunci pergerakan dari tim NFT lagi-lagi dan lagi kayaknya sudah menjadi langganan untuk dipotong-potong, tapi drone mendapatkan seorang Yuhai di belakang karena lobby dari Liquid, low banget, perlu healing, Zuxi harus nge-cover, tapi one on one situation, Ramon dapetin 1, Ramon dapetin 2, dan tampaknya NFT sudah langsung menyisiri 3 player dari tim Bigetron. Hancur sudah pertahanan dari Bigetron, menyisakan 1 player last man standing yang masih segera langsung dicari. Ada Flippy masih bertanda atas mobil di HBD dari seorang Suksi. Kali ini mendapatkan 1, bahkan drone juga sangat low HP-nya. PPO bersama Ramonis masih berada di seberang kali ini. Akan ada sebuah granat, tapi nampaknya Luxi harus kembali tergelincir ke bagian air kali ini. Masih turun kali ini, membiarkan drone masih bisa untuk ada waktu melakukan heal lagi kali ini. Iya, dia butuh waktu kali ini, tapi lihat dari Luxi, dia pun gak bisa banyak gerak. Dia pun gak punya first aid, yang berarti healingnya bakal sangat-sangat minim kali ini. Dapatkah dari seorang Luxi memaksimalkan kesempatan kali ini, atau akankah pada kali ini kedua tim ini bonyok-bonyokan? Wah, baru di circle pertama ini Irangel yang saya suka, Kak Wolfie. Di awal-awal mereka sudah melakukan fight. Dan yang pastinya di late game itu bakal agak sedikit kelonggaran buat tim-tim yang masih bertahan, di mana tidak terlalu padat. Tapi kembali di sisi lain ada Grims yang mendapatkan beberapa player dari Bulls untuk saat ini. Dan di daerah Ruins, Bonafide sudah mulai set up posisi dan Luxi memilih untuk tenggelam. Dan Bigetron menjadi tim pertama yang terpulangkan kali ini. Ya, tampaknya pada robot kali ini ya, seperti di hari pertama, awal-awal memang masih butuh waktu buat panas nih. Iya, betul. Butuh waktu beradaptasi lagi, tapi dari Hazel kali bakal langsung melontarkan peluru panas ke arah lawannya dan memulangkan tim Bulls ke arah lobby dari tim Grims. Tampaknya masih galak hingga hari ketiga. Iya, berarti Bulls sudah secara utuh juga pulang ke arah lobby ya. Menyisakan 14 tim kali ini. Dan juga, wah, kalau bicara tentang BTR tuh memang dari dulu biasanya mereka biasa lambat panas ya. Lambat panas, betul. Karena mereka tuh biasanya butuh kayak sehari atau 3 game buat mulai panas. Dan tampaknya hari pertama seperti itu, hari ketiga pun
masih mengikuti pola yang sama. Kalau kita liatin game pertama saja ya. Iya, aku setuju banget. Dan tadi memang kondisinya sangat cepat banget ya. Namun lihat lo langsung aja ada fight yang terjadi. Audrey hampir saja. Ini Alter Ego sekarang bukan tukang pukul lagi, tapi mereka yang lagi benar-benar terkena pukulan berat dari tim-tim yang dimana mereka masih sulit mencari posisi yang aman untuk masuk. Tapi di sini kita lihat Nux masih bertahan. Naik ke bagian atas, Ini tidak teknik terdengar. loh. Iya, Ini teknik stepnya supaya tidak stepnya terbaca. nggak kedengeran. Iya, Iya, betul. kalaupun kedengeran dikit banget. Nah itu butuh benar-benar teliti buat mendengarkan dan lihat dari Nux. Ini malah Wah, lebih kedengeran nge-proning Iya. dibanding dengan jalan miring. iya betul sekali dengan panci, kekuatan panci dari Nux. Kalau sampai dia berhasil mendapatkan korban dan menjadi poin ini bisa langsung menjadi meme kali dia. Iya, ini Iya. bisa sih, ini bisa. Iya. Tapi kita bakal tunjukin dari seorang Cetah. Berarti ini yang nggak main siapa ya dari tim Bonafide ya? Bots. Bots Bots ngapain? yang tidak Cetah main. ini bukan bots kan? Nggak tahu tuh. Nah waktu itu juga bots gak main, yang main Cewaus. Wow, Oh, iya betul ya. iya. Jadi aku udah lihat beberapa hari ini emang bots Belum pernah main. jarang. Iya, belum sama sekali bang. Tahu gue belum pernah main. Oke. Yang pasti sering kelihatan Ucup sama Nox ya. Iya betul Sama sekali. Tuyul. Ya, Tuyul, iya. Tuyul. Yes, betul sekali. Mereka ganti-gantian dan ini dari awal Pochinki memang kosong atau sudah ditinggalkan oleh tim-tim, bahkan masih banyak pintu yang tertutup dan kali ini diisi oleh Alter Ego dan ada M4 di samping Fnatic kembali masih mengguling-guling. Ini mereka baru bonyok, helm saja sudah merah. Iya, ini mereka belum looting apa-apa, langsung gerak, langsung jalan dan sekarang mereka baru nyampe ke arah kota. Tapi lihat dari seorang Nick tanpa scope. Maka cuma nembak ke arah tim Geek Farm yang sudah mengisi rumah di bawah. Tampaknya Onyx langsung menguasai gunung dari Gatka atau pergi ke Pol dan langsung mengambil posisi yang cukup enak kali ini. Iya betul sekali dan kali ini mereka masih mendapatkan posisi yang cukup aman di bagian high groundnya. Ini mereka tinggal menunggu saja ketika ada tim-tim yang berada di bawah mereka, sekitar mereka yang masih saling pantau-mantau saja, mereka bakal turun untuk menyelesaikan masalah itu. Dan kembali Rosesi juga sudah bakal bergerak untuk melakukan regroup dengan baginya kali ini. Belum terlihat ya banyak tim yang sudah mulai padat mengisi bagian pinggiran dari bukit ini, baru ada saja Geek Fam. Tentunya Geek Fam juga tidak terlalu santai saat ini karena itu tempat mereka bakal menjadi tempat yang cukup ramai kali ini. Iya, tapi setelah kita perhatikan juga tampaknya dari tim Onyx ya, Iya. mereka mulai perlu berhati-hati, mulai perlu melihat sekeliling mereka, berapa banyak tim yang mulai mengelilingi area pegunungan. Karena gunung ini tempat yang sebenarnya cukup berbahaya, Iya. resikonya gede banget. Dan kalau ada tim-tim yang nggak bisa mengontrol tim-tim sekitarnya, mereka bakal dijepit oleh berbagai tim sekaligus. Iya betul sekali dan ini sudah menjadi tempat biasa juga nggak sih dari tim Aura? Mereka biasanya melakukan looting. Selalu di sini. Iya selalu di sini ya kan. Selalu. Iya dan kali mereka juga melakukan hal yang sama. Sebentar lagi Circle bakal update lagi. Wah, oh di dia. Ini kira-kira masuk yang cukup enak dari bagian mana nih? Ini yang pasti dari area barat daya ini Iya, cukup enak. Kenapa? Karena cukup kosong dari Gatka aja. iya Gatka ya Mungkin betul. ada beberapa tim yang bisa ngambil compound scrapingannya karena betul-betul kosong. Hmm. Nah dari area tenggaranya ini penuh banget. Gak tahu siapa yang bisa dapetin gatekeep duluan. Dia mungkin yang bisa ngusir-ngusir pemain yang berusaha untuk masuk ke area zona sendiri. Tapi sekarang kita bakal lihat dengan zona yang pental seperti ini ya. Onyx berarti nggak bisa lama bertahan dan mereka udah ketahuan nih. sama Ya. Geek. Geek udah tahu posisi mereka, tim-tim lain tahu posisi mereka. Sekarang Onyx mau nggak mau harus muter dikit. Iya. Entah dia muterin dari Gergopol atau diputar kanan jauh, ambil dari bagian selatan dari zonanya. Oke, setuju banget Flo. Dia harus benar-benar langsung ngeflank ke arah kiri, tapi hati-hati karena apa? Di area kiri itu udah ada Aura yang melakukan rotasi. Kita belum tahu Aura akan ke arah mana. Mungkin pemain-pemain Aura lainnya akan bergabung di area Ruins bersama Iya. Six. Harusnya tadi kalau mereka rotasi dari bagian kanan, tusuk dari bawahnya Gatka itu bisa dapat bagian yang cukup enak. Tapi kali ini Aura juga sudah mulai bergerak mengisi bagian lower ground, akan bertemu dengan MSC yang masih ada jarak antara mereka. Dan Aura juga kembali harus berpindah tepat. Ini free shoot bisa saja dilakukan dari MSC ke arah tim Aura. Bahkan Hans for You terkena tembakan sudah Masih mulai aman. berkurang dan Tapi depannya- lolos depannya kali ini. Maju mundur kena Kiri dan lagi kembali. ada orang aman tapi aman. Tidak ada yang mengisi rumah yang sudah dijaga oleh No Mercy. Oh iya. Untungnya. Betul. Kalau ada orang lagi itu bakal jadi PR tambahan, PR yang pusing juga dan tentu menjadi bahan pikiran lah bagi tim Aura mau kemana lagi rotasinya. Iya, tapi kita bakal melihat kali ini pergerakan Kang Panci bersama teman-temannya sudah mulai mendekati push. Spansfi sendirian dan Sial belum memberikan sebuah pergerakan. Dia menunggu waktu yang tepat ketika bonyok-bonyoknya baru dia bakal join. Dia memantau dari bagian pos kecil kali ini. Spansfi masih memasak granat, bakal dipantulkan. Belum mendapatkan damage. Bahkan Sial yang malah tertangkap terlebih dahulu. Last man standing dari Maru sama hal yang tidak
tidak Ketahuan baik ya? untuk awal game baru sama mengalami saat ini. Dicari oleh 4 player yang masih aktif dengan masih sangat kuat. Full HP mereka. Asap sudah dibuka dan kali ini Tuyul kembali mendekati. Tapi Tuyul malah tertangkap. Ada upaya Spawn end. di end. Wow, tapi tidak bakal dilakukan lagi dan berhasil difinishkan dari seorang Ucup. 2 poin, 2 tukar 1 kali ini. Iya, tampaknya tadi kita bakal lihat dari tim Bonafide dapetin 2 poin, tapi kehilangan 1 member, 2 poin dong loh. Hitungannya menurut gue sih gak sepenuhnya worth it ya. Iya. Karena memang Maruzama emang tinggal berdua tadi di area compound sekitar rumah banjir Iya. yang dimiliki BFD tadi. Tapi Mereka bisa dapetin 1. Iya, mereka sebenarnya bener-bener ini Flo, udah fokus nih, udah aware keberadaan Maruzama. Tapi kayak yang belum yakin ketika mereka nge-push, ternyata di happy birthday. Bahkan Tuyul pun bisa langsung Bungkam juga ya. Ya. Betul, dibungkam langsung di Wah. secret elimination. Tapi ternyata Flo, langsung ada tamu baru datang. Ada Dewa United ke arah BFD. Itu yang tunggu-tunggu. Sangat tidak diprediksi. Mereka berpikir ini tempat tersisa kita saja. Tapi ternyata Dewa United mengambil kesempatan yang begitu cepat. Waktu yang begitu tepat langsung masuk mengisi bagian rumah kiri. Memberikan HBD kali ini mendapatkan 1 korban menyisakan 2 player saja. Ucup bersama Nux yang masih bertahan. Dewa United datang di waktu yang sangat tepat kali ini teman-teman. Di mana circle sudah masuk ke circle yang keempat. Dan juga tentunya dari Dewa United tidak menunggu lama. Mereka harus kembali mengamankan bagian safe zone untuk mendapatkan circle bertahan lagi. Karena mengingat ini masih 13 tim, masih 47 player. Terlambat masuk mereka malah disambut-sambut lagi. Nah itu yang baru gue ngomong. Mereka tahu bahwa mungkin dari tim Bonafide udah gak terlalu rame lagi playernya. Mereka mikir kayak mungkin ya udah kita lepasin aja. Kita fokus rotasi daripada kita tahan-tahanan. Malah kita yang rugi nanti ditungguin oleh tim-tim lain di area zona. Iya, dan ternyata kalau bisa dibilang Dewa dapat kesempatan yang enak banget. Dia langsung ngambil ke area perbukitan di sekitar Rozok. Jadi mereka bisa langsung ngontrol ke area Bonafide tadi. Tapi kali ini ada pertemuan antara kedua tim kuning, Victim 365 dengan Onyx. Wah, Yap. dan ini Gremory. Wah, hampir kenok. Tapi Sudah menjadi kenok poin. ya. Sudah menjadi poin. Oke, dan kita bakal lihat dari seorang Rosezi kan ini bakal pecahin ban. Wah. Dari baginya memastikan dari tim Victim 365 tidak bisa kemana-mana setelah Ya, ini. mengingat victim masih berada bagian circle, tapi itu tipis sekali untuk mereka mendapatkan next circle-nya. Dan kali ini kendaraan mereka sudah mulai dibonyok-bonyokin. Bahkan sudah ada Cleon yang mencoba flank sendiri di balik bukit. Ini ketika datangnya victim, mereka juga bisa mendapatkan informasi lagi. Bahkan Cleon juga menerima tekanan. Ada sebuah tepingan dari bagian kiri, posisi dari Cleon juga sangat tidak strategis sekali. Ya, kita bakal lihat juga dapatkan dari pergerakan tim-tim lain. Mereka bakal langsung mengikuti circle di mana Onyx langsung terobos menuju ke arah seorang Cleon yang sudah menemukan posisi untuk melakukan setup meskipun hanya bermodalkan smoke dan juga 14-14-an. Tapi kayaknya dari tim Onyx mau tidak mau harus berhenti sementara waktu di sini dan Nick nyadari bahwa posisi dia jauh dari kata ideal dan harus berpindah posisi lagi. Wah, dan mereka bakal membuat sebuah fortingan permanen kali ini. Mengingat mereka cukup dalam juga di bagian circle untuk saat ini. Di mana NFT juga mendapatkan 1 buah bangunan. Supply bank untuk saat ini cukup nyebar sih. enak ya. Enak banget sih dari supply banknya. Wah. Tapi kita bakal lihat dari posisi supply bank dapat mereka maksimalkan positioning mereka. Ini NFT bukan pertama kali gue lihat di sini ya. Ya. Mereka pernah chicken juga di posisi ini. Emang tempat yang suka diisi oleh mereka karena ini posisinya enak untuk nembakin tim-tim yang ada di open field ataupun rotasi langsung terobos ke tengah lapangan. Betul, Iya. betul. Tapi kalau misalnya dari sisi Onyx ini sepertinya emang kurang the best lah tempatnya Flo, karena dia belum tahu di mana keberadaan lawan sekitar mereka, apalagi mereka central zona nih, dan ternyata Rosezi pun didapatkan oleh NFT. Ya, Wah. dan kita bakal juga dapatkan dari beberapa tim sudah mulai rotasi menuju ke arah circle. Pertempuran pasti terjadi, apalagi zona keempat memanglah zona tempur. Betul. Mau tidak mau tim udah nggak berdempetan, harus perang untuk memperebutkan posisi. Iya. Tapi kalau misalnya dari regrouping yang dilakukan Onyx tadi Flo, itu kalau misalnya ada spam grenade, itu bahaya banget untuk mereka. Apalagi mereka cuma punya 1 obstacle dan beberapa fortingan kendaraan. Sedangkan mereka itu ada di sentral yang aku bahas tadi Iya. lagi. Dia nggak tahu nih, di arah high groundnya, di arah belakangnya, apakah akan ada tim yang nge-spot keberadaan mereka. Tapi Iya. baik lagi sih, kita namanya open field ya. Kita nggak pernah bisa terhindar dari lawan. Iya. Yang bisa dilakukan adalah bikin lawan malas nembakin kita dengan smoke, dengan misal asap-asap kita lemparin dan berharap ketika dia lagi sibuk-sibuk nembakin kita, dia akan tembak sama orang lain. Iya. Wah, dan kembali ternyata pantau memantau sudah bakal terjadi fight kali ini antara Aura dan juga Geekfam. Oh, hampir saja tukaran knock, dan di mana Audrey masih terknock out kali ini. Sebuah spam utility bakal dilakukan kali ini, bahkan Toms juga hampir saja terkena molotov. Semakin Wah, melakukan front ke Audrey, bagian depan, Audrey. Jaiden terlalu maju. Posisi badannya sangat terbuka, tapi belum ada spray down dari seorang Toms juga kali ini. Tapi di belakang dari seorang Toms juga masih ada seorang Katalis yang menjaga sisi jauhnya. Dapatkah mereka pelan-pelan membawa Audrey ke tempat yang lebih aman? Tapi Toms
Bombs akhirnya ketahuan lini depan dari tim Geek Farm pecah oleh seorang No Mercy. Kali ini tinggal menyisakan 2 player masih aktif, Kato dan juga Katalis. Katalis pun langsung menggerakkan kendaraannya, coba pindah position, tapi Aura melihatnya berpindah dan langsung mengincar Katalis, hampir ke knock out tadi, dan kendaraan yang diincar kali ini langsung meledak, tinggal menyisakan 2 player dari tim Geek Farm. Ya, Katalis masih mampu bertahan dan menyelamatkan kembali Audrey, juga harus kembali melakukan kill secepat mungkin. Aura dengan masih full squadnya, belum ada tim yang join dari bagian kiri, dan memang benar mereka masih mendapatkan sedikit keuntungan di bibir circle. Tapi untuk saat ini kalau mereka tidak menyelesaikan fight dengan begitu cepat, ada tim yang bakal datang. Ini posisi yang sangat terbuka, ditabrak langsung dengan seorang No Mercy. Langsung saja close combat dilakukan 2 melawan 1, tapi masih mampu dijatuhkan lagi. Sebuah backup datang lagi dari seorang Six menggiling, dan itu dia berhasil. Aura meratakan Geek Fam ke arah lobby di posisi ke-12. Ya, dan Aura punya posisi cukup enak, tapi lihat dari victim, dia tahu bahwa mau tidak mau harus perang. NFT, Onyx lagi bertempur, diganggu third party oleh tim victim di game 5 yang tadi kehilangan Gremory, tapi dengan 3 player masih bisa coba untuk perang ke arah circle. Oh my god, Ramones begitu cepat untuk melakukan pick spray, dan kali ini Dorang sudah mulai bonyok-bonyokan kali ini, di mana Cleon juga masih kesulitan untuk menyelamatkan. Bahkan Flippy juga bakal datang lagi untuk menyelamatkan. Ada sebuah granat lagi dan ada Vicky bakal join dari bagian kiri. Semua proning, semua cacing dihempaskan, dihancurkan dari tim NFT kali ini. Ya, NFT tinggal menyisakan 2 player mereka, bahkan Ramones dalam keadaan yang low, tapi bukan low lagi, tapi sekarang sudah knock out, bahkan di lini belakang juga ter-take down. NFT bakal pulang di posisi ke-10, 9 tim tersisa, 24 player yang bertahan, dan mayoritas tim bonyok kecuali 1-2 tim, yaitu ada tim Nero dan juga SUBG. Wah, ini enak sekali untuk victim saat ini. Mereka kembali bisa mendapatkan tambahan-tambahan amunisi lagi. Mereka mendapatkan banyak looting box kali ini. Bahkan di sisi lain juga, Boom sedang mendapatkan tekanan besar, menyisakan Ken bersama bosku. Tadi kita melihat 2 teman mereka langsung terpulang begitu cepat, tapi kali ini sebuah beda dari bagian asap. Ken belum mampu, malah Ken yang dijatuhkan kali ini. Oh my god, begitu cepat refleks juga kali ini, tapi bosku masih bertahan di luar zona yang begitu sakit. SP-nya terus berkurang, masih melakukan heal, tersisa 3 medkit saat ini dan terus di lock. Dia tidak bisa berbuat banyak lagi kali ini. Iya, dia nggak bisa terlalu banyak bergerak, tapi tentu dari bosku masih punya 2 first aid kit. Berapa lama dia bisa bertahan, berapa lama dia bisa buying time untuk dirinya. Karena dari tim SUBG terus ngelok ke arah dia, tidak dibiarkan ruang gerak. Dan dia dari tim DU lempar granat ke arahnya mereka, dan tampak ke Jersey kena granat dari Larry, bukan dari Grims. Sama-sama jual bakso, punya siapa yang paling enak ya? Ya itu dia, dan tentunya kita bakal dari tim DU nggak banyak ruang gerak, mereka lower ground. Ya berarti kayak magnet granat sih, karena mangkok kan. Iya betul. Dan kali ini Nero cukup baik, mereka sedikit maju saja masih mendapatkan posisi yang enak, bahkan masih dengan 3 member mereka. 7 tim tersisa, Supply Bank masih butuh ya effort lebih untuk masuk lagi ke bagian dalam circle, dan di mana Dewa United benar-benar dikunci. Dari bagian kiri mereka bakal dijaga dari tim Grims, ketika mereka tak memaksa tabrak ke arah tim Grims juga, mereka bisa langsung disambut oleh tim Nero. Dan kali ini kembali Milano melihat pergerakan rotasi dari Supply Bank. Rosemary masih cukup aman walaupun kendaranya sudah tidak maksimal lagi, dan kembali Grims. Wah, makanan untuk Nero benar-benar kenyang kali ini. Trobos langsung dengan low HP. Rancid masih bermain di atas genteng untuk saat ini. Iya, betul, kita bakal dari tim DU sudah masuk ke area rumah dari Nero, membuat mereka sangat-sangat sulit bergerak kemanapun itu. Tapi sekarang lihat, dari DU, mereka punya chance nih untuk benar-benar mengganggu Nero dan coba nge-take over area compoundnya. Karena Grims pun nge-push. Ini Nero terlalu banyak dapat lawan, sehingga mereka benar-benar pusing mau pilih mana yang harus dilawan. Kiri, kanan, depan, belakang, semua ada lawan yang pengen terobos ke compound mereka. Wah, dan saat ini Larry yang menjadi pusat di tengah antara player-player dari tim Nero. Spray down meledak, sudah menyisakan 1 player. Leon juga disambut dari Supply Bank. Mereka menjadi makanan dari tim-tim yang sudah berada di bagian circle. Bahkan Dewa United juga masih bertahan 2 player. Kalau mau dibilang mereka masih cukup kuat juga, dan 1 player mencoba maju. Di backstep lagi kali ini, oh my god, last man standing dan berhasil. Sebuah setup yang begitu cantik, walaupun range di bagian atas, tapi masih ada Milano yang bergerak dari bagian depan, mengalihkan fokus dari player-player dari Dewa United kali ini. Menyisakan 5 tim, di mana Supply Bank masih bertahan kali ini 4 player. Wah, cukup kuat. Ucup berada di bagian tengah, menjadi Kang Wasit, Kang penyimak kali ini. Dia belum diketahui posisinya, kayaknya dia mendapatkan sebuah proning yang cukup aman untuk saat ini. Nah itu sih baru gue ngomongin, dari seorang Rosemary dan kawan-kawan, ini benar-benar punya posisi yang enak banget. High ground, porting udah ada, mereka juga masih lengkap berempat, sehingga benar-benar tim lain ya, itu nggak banyak nih ruang geraknya di bagian low ground. Wah, betul sekali.
V365 juga, bahkan mereka masih mampu untuk survive. Mereka sudah mulai step up di hari ini. Kita melihat kemarin di hari pertama mereka belum cukup baik, tapi hari ini mereka masih masuk dalam top 4. Bahkan Matoy melihat predict shoot terus dilakukan ke arah Nero, tapi belum ada peluru panas yang masuk. Ada sebuah airdrop yang masih cukup hangat, tapi belum ada yang berani untuk ambil. Karena ketika lu ambil, lu bakal disambut-sambut dari berbagai arah. Kean belum terkena molotov, tapi dia cukup berdekatan. Siapakah duluan? Kean berhasil menangkap lagi seorang Kraibu yang lagi melakukan proning di atas bukit kecil kali ini. 2 tumbang, sebuah bencana besar. Walaupun Supply Bank tadinya unggul dengan keempat player harus bermain, tapi granat balasan juga dari Matoy menumbangkan seorang Kean. Waktu yang tidak terlalu banyak dimiliki dari V365 kali ini, yang dimana Cruz harus kembali menyelamatkan Kean secepat mungkin. Tapi Bilot kayaknya bakal terus mencari info juga. Tinggal 2 player. Ada Matoy, ada Bilot. Rosemary pun sudah berhasil dari 5, tapi dengan kondisi kenok lagi. Baru berdiri kenok lagi, itu jadi tambah jadi PR lagi. Tapi Nero, tampaknya mereka mengirim 1 orang mulai ngedekat, yaitu Miliano. Dan juga ada Larry yang ngejaga sisi belakangnya. Tapi diam-diam, tapi menghanyutkan. Ada Bonafide di tengah-tengah lapangan. Tidak bergerak sama sekali, tidak ketahuan sama sekali. Nah, ini Bonafide rajanya ngeninja. Iya, aku setuju banget. Ucup, bukan Bonafide bro, Ucup lebih tepatnya. Emang rajanya untuk nge-ninja Flo. Kalau nggak salah, itu di hari pertama Ucup di Miramar bisa dapetin top 3 gara-gara dia berada di dalam Shadow Shack. Itu nggak ketahuan sama sekali. Dan kali ini Ucup sepertinya udah agak ke spot keberadaan di balik satu bagi dia proning. Tapi sepertinya masih cukup aman ya. Keras masih fokusnya ke arah Nero. Menyatu dengan alam seorang Ucup kali ini. Saya adalah alam kali ini. Menyimak saja peperangan terjadi. Bahkan Nero terus memberikan tekanan lebih fokus ke arah tim Supply Bank. Yang dimana harus maju. Rosemary cukup low. Disambut lagi. Masih ada. Dan berhasil sudah. Supply Bank bahkan. Wah, Ucup sudah mulai memberikan HPD. Ucup menangkap 2 player dari Victim 365. Masuk dalam top 2 kali ini. 2 on 1. Oke, tampaknya dari Ucup ini yang kita bilang diam-diam tapi menghanyutkan. Tidak ketahuan tiba-tiba narik kaki orang. Sekarang langsung keluar dari pertahanannya dan mulai mendapatkan poin-poin tambahan. Memang eliminasi hanya 4. Tapi dari eliminasi yang dia kantongi kali ini benar-benar membuat tim Bonafide langsung naik ke nomor 2. At least sudah mendapatkan berapa tuh kurang lebih? Kurang lebih dia 16 poin. Iya, tapi masalahnya Flo adalah Ucup berani bertahan dari awal. Semenjak awal mereka direpotkan dengan Maruzama, Tuyul dipulangkan ke arah lobby. Lalu ketika mereka pengen melakukan rotasi, ada DU yang nyulik 1 player mereka lagi. Miliano pelan-pelan bergerak. Ini kalau Miliano dapetin airdrop, ini enak. Dia bisa berdiri. Iya, betul. Bisa dapetin info di mana dari seorang Ucup berada. Wah, ini tapi kalau sampai Ucup yang mendapatkan WWCD epic sih. Karena dia tidak mempunyai fortingan, dia benar-benar menyatu dengan alam. Tapi fokusnya, dia sudah tahu kayaknya. 1 player Miliano di bagian kanan. Tapi saat ini PR-nya, ketika dia mengurusi 1 player terlebih dahulu, dia benar-benar langsung di lock juga kali ini. Menunggu waktu yang tepat, belum ada permainan utility kayaknya sudah sangat minim ya Odi ya. Iya. Betul banget. Ucup kayaknya lebih baik nunggu, apalagi aku belum melihat Ucup melepaskan ranselnya apa enggak, tapi memang ini adalah tanaman yang cukup tinggi, jadi masih bisa dimanfaatkan sebagai tempat kamuflase. Tabrak. Keputusan yang tepat dan selamat buat Nero mendapatkan winner chicken dinner di game yang pertama hari